Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Hasyiyah I'anatul Talibin, yaitu bab tentang udhiyah atau korban. Ahkamul udhiyah, hukum-hukum yang berkaitan tentang udhiyah, korban. Wal aqiqati, akikah. Waswaidi, berburu. Wadzabaihi, dan sesembelihan. Wal at'imati, makanan-makanan. Wa ghairi dzalika, dan selain itu semua. Jadi pada bab ini, fasal ini, musannif akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan udhiyah, korban. Wal aqiqati, akikah. Waswaidi, berburu. Wadzabaih, sembelihan-sembelihan. Wal at'imah, makanan-makanan. Wa ghairi dzalika, dan selain itu semua. Qauluhu, perkataan syarah pengarang kitab Fathul Mu'in, muhimmatun. Jadi di atas kitab Fathul Mu'in itu disebutkan muhimmatun, beberapa perkara yang penting. Maksudnya adalah fi bayani jumalin, di dalam menjelaskan sejumlah minal masail, daripada masalah-masalah. Bawaba, yang telah membuat bab. Al-fuqaha'u, para fuqaha. Likuli jumlatin, bagi setiap jumlah. Minha, daripada masalah-masalah tadi. Telah membuat bab, baban, satu bab. Mustaqilan, yang tersendiri. Ka udhiyati, kal udhiyah, seperti udhiyah, korban. Wal aqiqati, aqiqah. Waswaidi, berburu. Wadzabaih, sesembelihan. Wan nazar, dan nazar. Wa ghairi dzalika, dan selain itu semua. Jadi pengarang kitab Fathul Mu'in, beliau di dalam membahas masalah korban, akikah, berburu, dan yang lain-lainnya tadi, beliau membahas itu semua di dalam satu bab, yaitu bab haji, yaitu pada bagian akhir pembahasan haji. Tetapi fuqaha, para ahli fikih, mereka ini dalam kitab-kitabnya, mereka membuat bab-bab tersendiri bagi itu semua. Jadi bab udhiyah itu tersendiri, bab aqiqah itu tersendiri, bab berburu itu sendiri, dan yang lain-lainnya. Semuanya disendirikan. Berbeda dengan pengarang kitab Fathul Mu'in. Kemudian yang pertama kali dibahas adalah ahkamul udhiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan udhiyah, yaitu korban. Qauluhu, perkataan syarah pengarang kitab Fathul Mu'in, yang mengatakan yusannu ila akhirihi, disunnahkan ila akhirihi. Jadi di atas itu disebutkan disunnahkan dengan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, bagi orang yang hurrin, bagi orang yang merdeka, qadirin, bagi orang yang mampu, disunnahkan baginya al-udhiyah, yaitu berkorban. Nah, perkataan syarah yang mengatakan yusanu ila akhirihi, ini syuru'un, ini masuk fi bayani ahkamil udhiyah, di dalam menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan udhiyah, yaitu korban. Wa ghalibul fuqaha, dan kebanyakan fuqaha, para ahli fikih, yadhkurunaha, mereka menyebutkan ha udhiyah, korban, itu fi rubi rabi, pada seperempat yang keempat, akibas shaid, setelah pembahasan berburu.
Wal mu'allif, sedangkan mu'allif itu khulafah, itu berbeda dengan kebanyakan para ahli fikih. Wa dzakaraha, dan mu'allif pengarang kitab Fathul Mu'in ini menyebutkan bab udhiyah huna di sini di dalam masalah bab haji ini. Alasannya li syiddati ta'alluqiha, karena sangatnya berkaitannya udhiyah bil manasik, dengan ibadah-ibadah haji manasik. Wal aslu, dan adapun dalil. Wal aslu, adapun dalil fiha, di dalam berkorban itu adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah kamu, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah kamu. Wa qauluhu ta'ala, dan dalil yang lainnya adalah firman Allah Ta'ala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna, dan onta, ja'alnaha, kami telah jadikan onta, lakum, bagi kalian, min sya'airillah, termasuk bagian daripada syiar-syiar Allah, bagian daripada simbol-simbol agamanya Allah. Jadi segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Allah itu adalah simbol-simbol syiarnya Allah. Jadi karena unta ini adalah hewan yang dikorbankan semata-mata karena Allah, maka unta tadi menjadi mulia, yaitu menjadi bagian daripada syiar-syiar Allah. Wal budna, dan unta, ja'annaha, kami jadikan unta tadi, lakum, bagi kalian, min sya'airillah, bagian daripada syiar-syiar Allah. Ai min a'lami dinihi, bagian daripada tanda-tanda agamanya Allah. Kemudian qauluhu, wa qauluhu, dan firman wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ma amilabnu Adam, tidaklah beramal ibnu Adam, yauman nahri, pada hari nahar, yaitu 10 Dzulhijjah. Tidaklah beramal ibnu Adam, anak keturunan Adam, beramal yauman nahri, pada hari nahar, min amalin, daripada amal, ahabba inallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min iraqatid dam, daripada mengalirkan darah. Maksudnya adalah menyembelih hewan kurban, berkorban. Jadi kata Nabi, tidak ada amalannya anak Adam pada hari nahar 10 Dzulhijjah yang lebih disukai oleh Allah melebihi korban. Wa innaha, dan sesungguhnya korban, hewan korban itu layakti, benar-benar akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hewan korban tadi akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduk-tanduknya. Jadi hewan yang dikorbankan tadi akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya. Wa adlafiha, dan dengan kaki-kakinya. Wa inna dam, dan sesungguhnya darah, layaqa'u, benar-benar akan jatuh, minallah, menuju kepada Allah, bimakanin, dengan tempat, qabla ayaqa'a, sebelum darah tadi itu jatuh, al-ardi, di atas bumi. Jadi darah tadi akan sampai ke tempat Allah sebelum darah tadi jatuh ke bumi. Fatayyibu biha nafsan, maka relakanlah hatimu biha, dengan korban tadi.
Kemudian wafil hadis, dan di dalam hadis disebutkan azimu duhayakum. Kata Nabi, azimu duhayakum, besarkanlah duhayakum, korban-korban kalian. Jadi kata Nabi, hendaknya hewan-hewan yang akan dikorbankan itu hendaknya hewan-hewan yang besar. Azimu duhayakum, besarkanlah korban-korban kalian. Fa innaha, karena sesungguhnya hewan korban, ala sirat, di atas sirat, itu matoyakum, menjadi matoyakum, kendaraan-kendaraan kalian. Jadi hewan korban nanti akan menjadi kendaraan di dalam meniti sirat. Oleh karenanya hewan yang dikorbankan itu hendaknya adalah hewan yang gemuk-gemuk, yang besar-besar, supaya kuat di dalam meniti sirat. Jangan hewan yang kurus, nanti nggak kuat dan akan lambat sampai ke surga. Azimu duhayakum fa innaha ala sirat matayakum. Besarkanlah hewan korban kalian, sesungguhnya hewan korban itu di atas sirat menjadi matayakum, kendaraan kalian. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan daripada Anas radhiyallahu anhu, qala, Anas bercerita, doha, berkorban, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkorban bikab syaini, dengan 2 domba. Amlahaini, yang kedua domba tadi itu berwarna putih. Amlah ini, malih ini manis, maksudnya adalah putih yang tanpa ada belangnya. Nabi berkorban dengan 2 kambing kibas, yang keduanya itu putih. Akrona ini, yang keduanya tadi bertanduk. Dzabahahuma, Nabi menyembelih huma, kedua kambing kibas tadi, biyadihi al-karimah, dengan tangan beliau yang mulia. Oleh karenanya sunnah bagi orang yang berkorban, hendaknya dia menyembelih hewan korbannya sendiri, enggak perlu diwakilkan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi menyembelih hewan korbannya dengan tangannya sendiri. Wasama, dan Nabi membaca bismillah. Wa kabbara, dan Nabi bertakbir. Wa wada'a rijlahu, dan Nabi meletakkan kaki beliau ala sifahihima, di atas pantat keduanya. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.